menentukan hidupmu. Tuhan yang memanggilmu, janganlah ragu, penuhi panggilanmu. Step ada untukmu. Step ada untukmu. Yeah, yeah. Step ada untukmu. Ya, baik Bapak Ibu, selamat malam. Sudah. Kita akan mulai saja pertemuan kita pada malam hari ini. Sebelum bersama-sama nanti Pak Aris akan menjelaskan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa ya Bapak Ibu ya. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur malam yang indah ini Tuhan memberikan kesempatan di mana kami belajar untuk mendalami firman Tuhan bersama hamba-Mu Pak Pendeta Aris. Biarlah Engkau yang akan memberikan hikmat-Mu ya Tuhan, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang dijelaskan pada malam hari ini boleh berguna, memperkuat iman kami, pengenalan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu yang ada ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sedang berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, saya serahkan waktu selanjutnya kepada Pak Aris. Share screen-nya bisa muncul ya? Bisa, Pak. Bisa. Ya, jadi perkuliahan kita ini namanya teologi perjanjian lama ya. Kalau dikatakan itu teologi secara harafiah dari kata theos dan logos, yang kalau diartikan secara sederhana ilmu tentang Allah. Nah, kalau bicara tentang ilmu itu kan berarti ada objek yang menjadi kajian. Nah, apakah kalau teologi kemudian ilmu tentang Tuhan itu menjadikan Tuhan sebagai objek penelitian? Tentu saja tidak, karena siapa sih manusia akan bisa memahami Tuhan atau menjadikan Tuhan sebagai objek kajiannya, sebagai sebuah ilmu. Dengan teologi, apa yang sebenarnya kemudian dikaji adalah pewahyuan tentang Tuhan. Kita ini bisa memahami siapakah Tuhan itu ya sejauh Tuhan itu mewahyukan dirinya, ya sejauh Tuhan itu menyatakan dirinya, dan itulah yang menjadi perhatian kita. Kalau dikatakan teologi perjanjian lama, berarti kita mencoba untuk memahami pewahyuan Allah yang dinyatakan di dalam perjanjian lama. Ya. Nah, subtema kita Yahweh Allah yang memperkenalkan diri di dalam perjanjian lama. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, maka perlu kita memahami terlebih dahulu konsep-konsep sistem kepercayaan. Ya, model-model sistem kepercayaan itu ada 4 ya, setidaknya ada 4. Yang pertama, politeisme. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah cukup sering ya mendengar istilah politeisme ini, ya, yaitu percaya ya, sebuah sistem kepercayaan yang percaya kepada banyak dewa, dan setiap dewa itu memiliki wilayah yurisdiksi dan juga otoritasnya. Ya, jadi misalkan ada dewa sungai, ada dewa laut, ada dewa tanah, ada dewa langit, ada dewa petir, ada dewa pohon, dan seterusnya. Ya, ini merupakan sistem kepercayaan politeisme. Jadi satu kelompok masyarakat atau mungkin juga individu yang mempercayai kepada banyak dewa.
Sedangkan yang kedua adalah konsep sistem kepercayaan yang disebut dengan monolatri. Monolatri ini memahami bahwa setiap kelompok masyarakat itu mempunyai dewanya masing-masing, ya, mempunyai Tuhannya masing-masing. Misalkan saja bangsa Babilonia. Bangsa Babilonia itu dewa atau ya dewa tertingginya atau yang dianggap sebagai Tuhannya mereka itu adalah dewa Marduk. Gambar reliefnya kira-kira seperti ini. Sedangkan bangsa Kanaan mereka percaya kepada dewa Baal. Kemudian orang Filistin mereka mempercayai kepada dewa Dagon yang wujudnya digambarkan seperti ya. Kemudian ada suku bangsa Amon misalkan mereka mempercayai dewa Moloch dan seterusnya ya. Jadi monolatri itu sebuah konsep sistem kepercayaan yang memahami bahwa setiap kelompok masyarakat itu mempunyai dewanya masing-masing. Mungkin bisa di-mute ini yang di Bu Lisa mungkin ya. Selanjutnya yang ketiga adalah konsep sistem kepercayaan yang disebut dengan henoteisme, ya, henoteisme. Di mana di dalam sistem kepercayaan henoteisme ini memahami bahwa hanya ada satu Tuhan yang sesungguhnya, ya, jadi hanya ada satu Tuhan yang sesungguhnya, yang betul-betul Tuhan begitu. Sedangkan yang lainnya itu sebenarnya adalah Tuhan-Tuhan yang palsu. Ya, jadi hanya ada Tuhan yang asli, hanya ada satu yang asli, yang lainnya palsu. Konsep seperti ini sangat kental ya di dalam Perjanjian Lama, di mana umat Israel meyakini, memahami bahwa Yahweh itu adalah Tuhan yang sesungguhnya, ya, Tuhan yang sesungguhnya. Sedangkan yang lain-lainnya itu adalah Tuhan-Tuhan palsu, ya, dewa-dewa palsu. Ini adalah konsep henoteisme. Sedangkan yang terakhir, yang keempat adalah monoteisme. Di dalam sistem kepercayaan monoteisme ini, ya, memahami bahwa Tuhan itu adalah satu, ya, tunggal, dan Dia berkuasa penuh atas segala sesuatunya. Dan konsep monoteisme ini juga ya sangat kental juga di dalam Perjanjian Lama. Jadi kalau kita melihat di dalam Perjanjian Lama itu monoteisme dan henoteisme itu sangat mewarnai konsep pemahaman ketuhanan di sana, ya, dalam memahami siapakah Yahweh itu. Di mana umat Israel memahami bahwa Yahweh itu adalah Allah satu-satunya. Ya, di mana pernyataan Yahweh sebagai Allah satu-satunya itu di beberapa teks Perjanjian Lama bisa kita temukan, yaitu yang pertama di dalam 10 perintah Allah. Di dalam perintah yang pertama itu dinyatakan jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Kemudian di dalam rumusan dengarlah Israel, ya, Shema Yisrael, Ulangan 6 ayat 4 itu, ya, sebuah pernyataan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, ya, Tuhan itu Echad. Yesaya 45 ayat 5a juga menyatakan bahwa akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Artinya bahwa menyatakan bahwa Yahweh sebagai Allah satu-satunya itu berarti tidak ada dewa, ya, yang dibentuk atau yang ada sebelum Yahweh maupun setelah Yahweh. Kemudian tidak ada dewa lain yang bisa menyelamatkan ataupun mewahyukan dirinya. Selanjutnya juga tidak ada dewa lain yang bisa melawan apa yang telah Yahweh tetapkan atau melawan apa yang telah Yahweh lakukan. Karena selain Yahweh tidak ada Tuhan yang seperti Dia, terutama di dalam kemampuannya, ya, untuk
menyatakan apa yang akan terjadi ya sesuai dengan rencana atau rancangannya. Ini dalam kaitannya dengan kepercayaan umat Israel tentang Yahweh adalah Allah satu-satunya. Nah, bagaimana dengan informasi teks di dalam Perjanjian Lama yang juga dari beberapa teman di grup PA itu menanyakan ya tentang anak-anak Allah ya yang seringkali itu menjadi pertanyaan bagi kita, yaitu mengenai panteon atau dewan ilahi dan juga tentang anak-anak Allah ya. Nah, dalam pandangan politeisme, kepercayaan kepada banyak dewa, mereka memahami bahwa para dewa itu berdiam di sebuah panteon, ya, sebuah rumah, sebuah kuil bagi para dewa. Gambar di latar belakang ini adalah panteon yang ada di Yunani, yang diyakini ini sebagai rumah para dewa Yunani. Nah, para dewa yang berada di panteon tersebut, mereka terorganisir di dalam sebuah hierarki. Jadi ada dewa yang tertingginya sebagai pemimpinnya, begitu ya. Ada satu dewa tertinggi dan kemudian ada dewa-dewa lain di bawahnya dengan tingkatan-tingkatan yang berbeda. Misalkan di dalam kepercayaan Babilonia, dewa Marduk itu dipahami sebagai dewa yang tertinggi. Nah, dewa-dewa lainnya mempunyai otoritas dan kekuasaannya masing-masing. Jadi setiap dewa dalam hierarki itu kemudian mereka punya otoritas dan kekuasaannya sendiri-sendiri. Sehingga tidak heran di dalam konsep kepercayaan politeisme itu para dewa seringkali terlibat konflik ya antara satu dengan yang lain. Seperti halnya di dalam mitologi Enuma Elis ya terjadinya alam semesta di dalam kepercayaan Babilonia di mana semuanya itu tercipta oleh karena pertengkaran ya konflik antara dewa satu dengan dewa yang lain. Nah, dalam hierarkinya selain terdapat dewa tertinggi, ada yang terkategori sebagai dewa kosmik ya, dewa fenomena, dewa alam. Demikian juga ada dewa nasional, artinya dewa yang dipercayai oleh kelompok masyarakat tertentu atau oleh suku tertentu gitu. Misalkan saja dewa Baal, ini adalah dewa cuaca dan ini adalah menjadi dewa nasionalnya, artinya dewa bagi suku bangsa Kanaan. Ya, jadi ini adalah dewa kosmik begitu. Nah, lebih lanjut lagi bahwa Perjanjian Lama tidak mentolerir keberadaan dewa-dewa lain. Ya, jadi Perjanjian Lama itu tidak ada tempat ya bahwa ada dewa lain. Ya, Yahweh itu melebihi semua kategori dewa-dewa tersebut karena Yahweh sanggup melakukan semua yang dilakukan oleh para Yahweh. Jadi di dalam pemahaman Perjanjian Lama, Yahweh itu sebagai satu-satunya Tuhan dan dia mampu melakukan segala sesuatunya. Ya, tidak butuh adanya sebuah hierarki dewa-dewa yang lainnya. Jadi Perjanjian Lama tidak mengenal konsep panteon. Ini yang harus kita pahami. Tidak mengenal konsep panteon, yaitu rumah para dewa yang di situ ada dewa tertinggi dan ada dewa-dewa di bawahnya di dalam susunan hierarki kekuasaan masing-masing. Nah, tetapi kalau kita membaca di dalam beberapa teks Perjanjian Lama, di sana tercermin adanya sebuah dewan ilahi. Ya, sebuah dewan ilahi. Nah, dalam Perjanjian Lama, dewan ilahi ini digambarkan sebagai sebuah realitas struktural dari pengaturan alam semesta oleh Yahweh, dan itu merupakan bisa dikatakan sebagai komunitas Yahweh, ya makhluk-makhluk spiritual, makhluk-makhluk rohani begitu. Tetapi beda pemahamannya dengan apa yang dipahami dalam konsep panteon di dalam masyarakat Timur Dekat kuno ya di wilayah di sekitar Israel, di mana
kalau kita membaca Ayub pasal 1 misalkan, dewan ilahi tersebut di sana ada anak-anak Allah ya. Dan anak-anak Allah ini kadang disamakan ya di dalam teks yang lain sebagai bala tentara surga gitu ya. Seperti memang kadang di satu sisi kadang seperti pemahaman di Timur Dekat kuno, tetapi tetap ada konsep yang berbeda di dalam pemahaman Perjanjian Lama, bahwa di dalam Perjanjian Lama Yahweh itu berdiri sendiri tetapi dia tidak bekerja sendiri. Jadi yang dimaksud di dalam dewan ilahi, makhluk-makhluk spiritual itu, mereka ini keberadaannya tidak kemudian sebagai sosok dewa yang sebanding dengan Yahweh. Ya, saya buka slide selanjutnya. Karena apa? Yang disebut dengan anak-anak Allah di dalam Perjanjian Lama itu adalah makhluk spiritual, atau kita bisa sebut dengan istilah makhluk roh atau makhluk surgawi yang tingkatannya itu lebih rendah dari Yahweh, tetapi ya bisa dikatakan kemudian lebih tinggi dari manusia karena keberadaannya tidak di dalam keberadaan daging ya, manusia jasmani dengan ketubuhannya. Dan dalam hal ini harus kita pahami bahwa sebutan anak itu tidak berkonotasi biologis. Anak di dalam ungkapan Ibrani itu mempunyai makna menunjuk kepada asal-usul. Ya, jadi kalau di dalam kitab Ayub disebutkan bahwa anak-anak Allah itu berkumpul begitu ya, itu mereka bukan berarti hasil ya seperti dalam konsep dewa-dewa Babilonia misalkan ya, hasil hubungan biologis antara dewa satu dengan yang lain, tidak demikian ya, tetapi itu untuk menyatakan bahwa makhluk-makhluk spiritual atau makhluk-makhluk roh, makhluk-makhluk surgawi ini adalah makhluk-makhluk yang asalnya dari Tuhan ya, mereka diciptakan oleh Tuhan. Jadi mereka sebagai makhluk ciptaan, sehingga derajatnya tidak akan pernah sama dengan Yahweh sebagai Allah satu-satunya. Jadi tidak ada dari antara makhluk roh yang disebut anak Allah di dalam dewan ilahi itu yang setara dengan Yahweh. Ini kalau kita baca misalkan di dalam Mazmur pasal 89 ayat 6 sampai 8, atau di dalam teks yang lain ayat 7 sampai 9 ya. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni surgawi? Sebuah pertanyaan retorika ya, yang jawabannya adalah tidak ada. Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Nah, masih terkait dengan panteon, dewan ilahi, dan anak-anak Allah ini, bahwa makhluk surgawi di dalam dewan ilahi, selain disebut sebagai anak-anak Allah, mereka kadang disebut juga sebagai hamba-hamba Allah. Ya, kalau kita baca Ayub pasal 4 ayat 18, dan juga dalam perkembangannya mereka juga biasanya disebut dengan malaikat-malaikat. Ya, jadi saya harapkan Bapak Ibu bisa menjadi jelas di sini ya, kalau ketemu lagi dengan teks-teks di Perjanjian Lama yang menyinggung tentang anak Allah, tentang malaikat. Nah, saya harapkan kita sudah mulai bisa memahami ya, siapakah yang dimaksudkan di sana. Yang dimaksudkan ya itu adalah makhluk surgawi di dalam dewan ilahi. Mereka disebut anak Allah dalam arti bahwa mereka berasal dari Allah, dalam arti bahwa mereka diciptakan oleh Allah, dan peran mereka pada dasarnya adalah sebagai hamba-hamba Allah begitu ya, hamba-hamba Tuhan. Dan istilah malaikat itu arti lainnya itu adalah utusan ya, mereka adalah utusan-utusan dari Tuhan.
Sehingga kita kenal ya, ada malaikat Mikael, ada malaikat Gabriel, ada malaikat Rafael, ya dalam perkembangannya kan seperti itu. Nah, kepada mereka, ini penting sekali untuk kita mengerti, kepada mereka Tuhan memberikan delegasi otoritas untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Nah, pemberian otoritas tersebut bersifat delegasi, ya. Jadi Tuhan memberikan mandat kepada makhluk-makhluk spiritual itu biasanya ya ketika mereka diutus oleh Tuhan. Tetapi itu bukan merupakan distribusi kekuasaan ya. Jadi bukan kemudian para malaikat atau makhluk surgawi itu dengan mendapatkan otoritas, kemudian otoritasnya itu melekat pada diri mereka, tidak ya. Otoritasnya tetap ada pada Allah, tetapi mereka hanya diberikan sebuah penugasan saja, ya, diberikan sebuah otoritas yang sifatnya delegasi, ya, sifatnya perwakilan saja. Bukan berarti kemudian mereka itulah yang menjadi yang mempunyai kekuasaan ya, yang kemudian mereka layak untuk menerima penyembahan dari manusia ya. Konsepnya tidak seperti itu, berbeda dengan konsep politeisme, konsep kepercayaan kepada dewa-dewa. Di dalam konsep kepercayaan banyak dewa itu, setiap dewa mereka punya otoritas sendiri ya, mereka mempunyai otoritas sendiri terlepas dari dewa-dewa yang lainnya. Tidak demikian di dalam konsep pemahaman Perjanjian Lama. Nah, anak-anak Allah ini bisa juga memberontak ya. Mereka bisa memberontak dalam Mazmur 82 ayat 6 sampai 7 itu ya. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian, namun seperti manusia kamu akan mati dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Ya. Jadi ya bisa juga anak-anak Allah ini atau makhluk-makhluk surgawi ini memberontak kepada Tuhan. Nah, sempat ada pertanyaan ya, mengapa Tuhan tidak, kalau ketika manusia jatuh dalam dosa, ini pertanyaan dari Ibu Pirena ya. Kalau manusia jatuh dalam dosa, Tuhan memberi kesempatan pengampunan, tapi kepada malaikat atau kepada makhluk surgawi ini kok tidak diberi pengampunan. Nah, sebenarnya kita terlalu minim ya informasi tentang makhluk-makhluk surgawi ini. Kita tidak mempunyai informasi yang detail. Apakah Tuhan itu memberi kesempatan untuk mengampuni ataukah tidak ya? Karena memang ya Alkitab kita, pewahyuan Allah itu ditujukan bagi kita manusia ya, bukan ditujukan untuk makhluk-makhluk surgawi itu ya, sehingga lebih banyak berurusan dengan kehidupan kita sebagai manusia. Ya, jadi prinsip-prinsip yang merujuk pada dewan ilahi itu bahwa Yahweh dia bisa menggunakan atau mengutus hambanya, yaitu para malaikat atau anak-anak Allah itu untuk melaksanakan kehendaknya, meskipun secara teoritis sebenarnya Tuhan tidak perlu ya, artinya Tuhan sebenarnya juga bisa melakukannya. Kemudian Yahweh meminta pertanggungjawaban kepada hamba-hambanya itu dan akan menilai mereka atas kegagalan mereka. Kemudian dalam hal ini, dalam konsep dewan ilahi ini, sebenarnya kita memahami bahwa Yahweh Tuhan itu sangat menghargai yang namanya komunitas dan komunikasi ya, bahkan untuk dirinya sendiri. Jadi sebenarnya mungkin Tuhan tidak melakukan sendiri itu bisa gitu ya, tetapi Tuhan memilih untuk bersama dengan makhluk surgawinya itu ya sebagai sebuah komunitas, dan di sana juga ada komunikasi. Kalau kita baca dalam kitab Ayub di mana anak-anak Allah berkumpul dan di situ terjadi dialog ya antara Yahweh Tuhan, bahkan hadir di sana
setan ikut hadir berada di dalam dewan ilahi itu. Tapi nanti tema tentang kejahatan dan juga tentang iblis atau setan kita akan bicarakan dalam sesi yang selanjutnya, ya, tidak kita bahas di sini. Tetapi dengan adanya dewan ilahi, kita memahami bahwa Yahweh itu sangat menghargai yang namanya komunitas dan komunikasi. Meskipun dia mengelilingi dirinya dengan pelayan, ya, hamba-hambanya, malaikat-malaikat yang diberi tugas secara delegatif, Yahweh mempertahankan statusnya sebagai satu-satunya makhluk di kelasnya. Ya, dia bukan hanya dewa tertinggi di antara yang lain, ya, tidak, ya, tetapi memang Yahweh ini satu-satunya keberadaan di atas segala sesuatunya. Itu sebabnya perselisihan politik itu tidak akan pernah kita baca, ya, tidak pernah kita temukan di dalam kisah-kisah Perjanjian Lama, ya, di dalam dewan ilahi maupun di dalam pemerintahan Tuhan, ya, di pemerintahan surgawinya itu tidak ada cerita-cerita seperti mitologi-mitologi di dalam masyarakat Timur Dekat kuno. Nah, kemudian bagaimana Yahweh ini kemudian dikenali melalui pewahyuannya di Perjanjian Lama terkait dengan sifat-sifat Yahweh itu sendiri. Ya. Yang pertama, bahwa Yahweh adalah Allah yang memperkenalkan dirinya. Di mana kalau kita pahami di Timur Dekat kuno itu para dewa bisa dikatakan mereka itu memanifestasikan diri. Jadi kalau dewa itu memanifestasikan diri, tetapi mereka itu tidak memperkenalkan atau tidak mengungkapkan diri mereka. Dewa itu memanifestasikan diri dalam objek, ya, dalam gambar atau nama atau benda langit atau benda lain, ya, yang menyusun konstelasi ketuhanan, artinya yang kemudian di sana ada hierarki-hierarkinya. Makanya ada dewa pohon, ada dewa sungai, ya. Jadi dewa itu memanifestasikan diri, ya, mewujudkan diri di dalam objek atau gambar atau nama tertentu atau benda-benda yang ada di langit maupun yang ada di bumi ini. Dan kalau kita mengacu di dalam 10 perintah Allah itu yang dilarang Tuhan kepada umat Israel. Nah, sedangkan Yahweh tidak memanifestasikan diri, tapi Yahweh mengungkapkan diri. Ya, Yahweh mewahyukan dirinya. Yahweh memperkenalkan dirinya. Sehingga dengan pewahyuan diri Allah inilah Tuhan itu bisa dikenal, tetapi tidak sepenuhnya Tuhan akan bisa dikenal secara keseluruhannya. Ya, jadi pewahyuan diri Allah membuat Tuhan itu bisa dikenal, tetapi tidak kemudian kita manusia itu bisa mengenal 100% mendefinisikan, ya, siapakah Tuhan itu. Jadi di sini kita harus memahami Perjanjian Lama tidak menawarkan sebuah teologi sistematika formal maupun metafisika teologis. Ini mohon maaf, ini istilah-istilah teknis teologis, ya. Yang pasti bahwa Yahweh mengungkapkan dirinya, ya, pengungkapan diri Allah, pewahyuan diri Allah, dan bagaimana cara Allah memperkenalkan dirinya itu melalui tindakannya, ya. Tuhan memperkenalkan dirinya, Tuhan mewahyukan dirinya melalui tindakannya, melalui perbuatannya. Dengan kata lain, kita ini bisa mengenal Tuhan melalui apa yang dilakukan oleh Tuhan itu. Bahwa Tuhan menciptakan alam semesta, ya, melalui tindakan penciptaan itu kita bisa mengenal siapakah Tuhan itu. Bahwa Tuhan telah membebaskan umat Israel dari Mesir, ya, membawa mereka keluar dari perbudakan, ya, melalui perbuatan Tuhan itulah kita bisa mengenal siapakah Tuhan itu. Jadi kita mengenal Tuhan melalui apa yang Tuhan perbuat bagi umatnya. Jadi itulah cara utama kita untuk mengalami dan merasakan keberadaan Yahweh, ya, mengalami keberadaan Tuhan.
Sehingga inti dari ontologi Israel kuno adalah perbuatan Yahweh. Jadi yang penting itu adalah bagaimana kita mengenal Tuhan melalui perbuatannya. Bukan masalah mendefinisikan Yahweh adalah ya atau Tuhan adalah, bukan itu, tetapi mengenal Tuhan melalui apa yang Tuhan perbuat. Nah, dalam segala perbuatannya Tuhan itu baik ya, karena apapun yang Tuhan lakukan itu adalah baik menurut definisi. Jadi dengan kata lain definisi baik itu ya ada pada Tuhan gitu ya. Jadi Tuhan itu baik bukan karena atribut yang dipasangkan atau bukan karena sesuatu yang karena Tuhan memenuhi kriteria tertentu maka dia disebut baik, bukan, tetapi Tuhan itu pada dirinya itu baik ya. Jadi Tuhan baik itu sudah merupakan definisi Tuhan ya, Tuhan itu baik. Nah, dalam perbedaannya dengan konsep para dewa di Timur Dekat kuno, Yahweh tidak pernah dijelaskan dalam hubungan kekeluargaan dengan dewa lain ya, tidak ada konsep keluarga para dewa, Yahweh sebagai ayahnya. Kemudian kan kalau di dalam kepercayaan Kanaan, Baal itu sebagai dewa cuaca punya istri yang namanya Dewi Asyera, ya Dewi Kesuburan. Ya, jadi dewa cuaca, istrinya Dewi Kesuburan. Ini dalam konsep kepercayaan bangsa Kanaan. Nah, di dalam pemahaman atau konsep tentang Tuhan, yaitu Yahweh di dalam Perjanjian Lama, tidak ada konsep-konsep seperti itu. Aktivitas seksual tidak pernah dikaitkan dengan Yahweh. Dia tidak pernah dibandingkan dengan dewa lain sebagai sederajat atau sebagai bawahan, dan dia juga tidak pernah memberikan yurisdiksi kepada dewa lain ya. Dia tidak, Tuhan Yahweh tidak pernah membagi otoritasnya misalkan kepada dewa Marduk atau kepada dewa Baal atau kepada Dagon ya, tidak pernah ada cerita seperti itu di dalam Perjanjian Lama. Nah, Yahweh yang menyatakan atau mewahyukan diri, memperkenalkan diri, salah satu tema yang juga kemudian seringkali menjadi pertanyaan itu terkait dengan nama dan juga sebutan Yahweh. Dalam hal ini nama memang dianggap sebagai definisi dari berbagai aspek dewa. Jadi semakin banyak nama yang dimiliki dewa itu semakin baik. Ini dalam konsep umum masyarakat Timur Dekat kuno ya. Misalkan saja Dewa Marduk itu sebenarnya punya nama lain ya, ada 50 nama. Kalau kita saudara kita Muslim juga memahami ya, ada berapa 99 nama misalkan saja seperti itu. Nah, nama Yahweh juga di dalam Perjanjian Lama kadang dikombinasi dengan kata El atau Elohim atau juga dengan nama Yahweh sendiri ya, misalkan Yahweh Shefaot, Allah bala tentara, Yehovah Nisi, Allah panji kemenangan, Yehovah Jireh, ya Allah penyembuh, ya, dan seterusnya. Ya, ada banyak sekali ya kalau kita sebutan-sebutan bagi Yahweh yang bisa kita temukan, yang bisa kita jumpai di dalam Perjanjian Lama. Nah, Yahweh secara pribadi mengungkapkan namanya di dalam peristiwa semak terbakar ya, ketika Tuhan Yahweh menyatakan diri kepada Musa. Dia memperkenalkan namanya sebagai, yang kalau kita terjemahkan itu secara harfiah artinya aku adalah ya. Di mana pada awalnya sebenarnya itu masih merupakan sebutan, tetapi kemudian di Keluaran pasal 6 memang di situ di satu sisi ada sebutan ya, bahwa Yahweh itu, Tuhan itu memperkenalkan sebutan dirinya sebagai aku adalah aku, yang kalau diterjemahkan di LAI, tapi kalau kita terjemahkan menurut bahasa Ibraninya meskipun sulit tapi bisa juga secara harafiahnya aku akan menjadi sebagaimana aku akan menjadi, begitu ya, yang
kemudian juga bisa dipahami aku akan ada sebagaimana aku ada, yang kemudian intinya adalah aku adalah Tuhan yang hadir ya bagi kamu ya. Itu kalau kemudian kita coba memparafrasekannya ya, dan memang kemudian itu menjadi nama sebutan atau nama panggilan bahwa Tuhan dalam perjanjian lama dikenal sebagai Yahweh. Ini teksnya di dalam Keluaran dan pasal 3 dan Keluaran pasal 6. Nah, namun karena sangat lama sekali nama Yahweh tidak pernah disebut, jadi karena ada larangan di dalam 10 perintah jangan menyebut nama Tuhan Allah secara sembarangan, maka orang Israel sama sekali tidak pernah menyebut nama Allah ketika. Jadi pada awalnya itu hanya 4 huruf seperti yang ada di 4 huruf ini saja ya. Ini huruf Yod, ini He, ini Waw, dan ini He ya. Jadi J, Y, H, W, H. Jadi hanya 4 huruf ini saja. Karena memang pada awalnya teks-teks Ibrani itu ditulis tanpa menggunakan tanda vokal A, I, U, E, O ya. Jadi hanya konsonan saja. Dan sangat lama sekali orang Israel tidak pernah menyebutkan bagaimana membaca YHWH ini seharusnya dibaca dengan huruf hidup apa begitu. Apakah Yahweh, apakah Yehova, apakah Yehuwa atau apa, itu kemudian secara historis sudah sangat sulit sekali untuk dirunut ya. Sebenarnya vokalisasi dari 4 huruf ini, huruf hidupnya atau tanda vokalnya apa begitu. Dalam hal ini ada dugaan, hipotesanya bahwa huruf hidupnya itu diambil dari huruf hidup dari kata Adonai ya, sehingga mungkin saja dulu orang menyebutnya Yahova atau Yehova begitu ya, tapi kemudian dalam perkembangannya menjadi Yahweh ya. Saya rasa ini masalah pembacaannya ini tidak perlu harus kita lebih detail lagi ya. Nah, yang pasti Yahweh Allah yang memperkenalkan diri dan juga nama ataupun sebutannya di dalam perjanjian lama dipahami sebagai Allah yang suci. Ya. Yahweh itu suci bukan karena Yahweh atau Tuhan itu mengikuti standar tertentu ya yang didefinisikan sebagai kekudusan, tetapi Tuhan itu suci ya karena Dia adalah Tuhan. Jadi ini kesucian Tuhan itu bukan indikasi kualitas, tetapi itu adalah indikasi identitas. Jadi melekat pada diri Tuhan, seperti halnya Tuhan itu baik, Tuhan itu suci, itu juga melekat ya. Jadi Tuhan itu suci menurut definisinya. Jadi Dia itu suci karena Dia Tuhan gitu. Ya, jadi bukan karena memenuhi kriteria tertentu maka kemudian Tuhan itu menjadi suci, tidak demikian. Tetapi Tuhan itu suci pada dirinya ya, suci menurut definisi. Nah, di dalam relasinya bersama dengan umat Israel, di mana Tuhan Yahweh itu memanggil dan memilih umat Israel untuk menjadi umatnya, maka Yahweh menganugerahkan status suci itu kepada umat Israel. Karena apa? Karena Yahweh bermaksud untuk tinggal di antara umatnya, yaitu umat pilihannya, umat Israel. Saya harapkan kalau saya membicarakan umat Israel, kita tidak harus teringat dengan bangsa Israel yang saat ini sedang berperang di Palestina sana ya, karena kita sedang membicarakan umat Israel pada masa perjanjian lama. Nah, menjadi suci itu tidak berarti bahwa Israel bertindak suci atau melakukan hal-hal yang suci. Tetapi umat Israel itu ketika dipanggil, dipilih oleh Tuhan, maka mereka diberikan status suci itu oleh Tuhan sendiri. Supaya
Tuhan bisa hadir di tengah mereka karena Tuhan adalah suci, maka umat Israel juga oleh anugerah Tuhan mereka menjadi umat yang suci. Dan mereka bisa tinggal di hadirat Tuhan. Kemudian yang berikutnya, karakteristik sifat-sifat Yahweh yang dikenal dalam Perjanjian Lama, bahwa Yahweh itu adalah Allah yang cemburu. Saya yakin kita juga sering membaca teks-teks ini. Istilah ini mengkomunikasikan ekspresi hak kepemilikan dengan implikasi yang bersifat eksklusif. Dan dasar tentang kepemilikan ini tidak bersifat ekonomi, ya, tetapi bersifat relasional. Ya, jadi istilah ini berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian sesuatu yang berasal dari sebuah hubungan yang mempunyai nilai. Ini kita bisa baca di dalam teks-teksnya seperti yang tertulis di sini. Nah, yang penting di sini harus kita pahami, Yahweh tidak pernah cemburu kepada dewa-dewa lain. Tetapi Yahweh cemburu kepada umatnya yang sudah dipilihnya itu kalau mereka memberikan penyembahan kepada berhala-berhala yang dianggap sebagai dewa oleh umat Israel. Ya, jadi Yahweh tidak pernah cemburu dengan dewa-dewa lain itu, tetapi yang dia cemburui itu ya umatnya yang sudah diikat dalam perjanjian, ini kok malah nyeleweng begitu ya, kok malah nyeleweng menyembah kepada dewa-dewa asing. Disitulah Yahweh menuntut kesetiaan umatnya. Nah, ini berbeda dengan dewa-dewa di Timur Dekat kuno yang kadang antara dewa satu dengan yang lain itu bisa saling iri, ya, bisa saling cemburu, maka kemudian bisa terjadi konflik antar dewa satu dengan yang lain. Di dalam pemahaman Perjanjian Lama tidak ada cerita seperti itu, ya. Yahweh tidak pernah cemburu dengan dewa-dewa lain. Karena apa? Karena Yahweh adalah Allah satu-satunya. Ya, Yahweh adalah Tuhan satu-satunya, tidak ada Tuhan yang lain. Yang dia cemburui adalah umatnya ini, karena umatnya ini justru mengapa mereka memberikan penyembahan kepada berhala-berhala yang dianggap sebagai dewa atau Tuhan bagi mereka. Sifat yang berikutnya bahwa dipahami dalam Perjanjian Lama, Yahweh itu adalah Allah yang tidak pernah berubah rencananya. Ya, jadi apa yang sudah Yahweh tetapkan, apa yang sudah menjadi rencananya, itu pasti akan digenapi. Ya, saya yakin khotbah-khotbah, tema-tema tentang seperti ini sering kita dengar, ya, bahwa Tuhan tidak pernah berubah dengan rencananya. Yahweh membuat rencana dan pasti akan melaksanakannya. Dan rencana Yahweh ini adalah rencana program jangka panjang. Ya. Ini kalau kita mengikuti PA kita yang pertama tentang kisah penciptaan, ya, disitulah rencana Allah dinyatakan bahwa Tuhan menginginkan adanya sebuah keteraturan, dan itu merupakan sebuah rencana jangka panjang, ya, mencapai aspek eskatologis di mana puncak dari keteraturan itu ya terciptanya Sabat, ya, terciptanya berhenti, ya, di mana Sabat yang sesungguhnya itu ya akan tercapai di masa eskatologis di akhir zaman, yaitu dengan terciptanya langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, rancangannya itu tidak dapat diubah, ya. Apa yang sudah Yahweh rencanakan tidak dapat dirubah, meskipun kalau kita baca di dalam beberapa teks ada dikatakan bahwa Yahweh menyesal. Ini juga merupakan sesuatu yang cukup unik, ya, dengan karakter dari Yahweh Tuhan kita, di mana Yahweh ini juga bisa menyesal. Kalau rancangannya tidak pernah berubah, mengapa Yahweh bisa menyesal? Nah, dalam hal ini ada kalanya Yahweh mengubah tindakannya dalam kondisi atau keadaan tertentu
Ya, terutama ketika perubahan terjadi dalam perilaku manusia yang menuntut pertimbangan ulang, ya, atau ketika intervensi mengarah pada konsesi di pihak Tuhan, ya. Jadi Tuhan sudah menetapkan rencana, tetapi manusia yang dipanggil untuk menjadi mitra kerja Allah ini rupanya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, di situ Tuhan harus menata ulang begitu ya, men-setting ulang sampai ketika dilihat kejahatan itu sudah sampai merajalela, ya terpaksa Tuhan men-setting ulang ya, di air buah semuanya dimusnahkan, hanya tinggal satu keluarga saja, Nuh dan keluarganya saja. Itu bisa kita analogikan, itu ibaratnya itu komputer kita sudah kena virus, sudah sangat parah begitu ya, sehingga kemudian mau tidak mau harus diinstal ulang, harus di-reset semua, harus diinstal ulang untuk kemudian komputer kita bisa kita gunakan kembali begitu ya. Ini sebagai contoh saja. Yang selanjutnya, Yahweh itu adalah Allah penebus. Yahweh sering dinyatakan bertindak menebus umatnya dari keadaan sulit mereka, ya, ketika umat Israel berada di perbudakan Mesir. Di situ Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir. Kemudian juga Tuhan membawa umatnya yang berada di pembuangan di Babilonia, ya, kembali pulang ke tanah perjanjian, di mana istilah Yahweh sebagai penebus itu memakai istilah Goel dan Pada gitu ya. Ada dua istilah ini, Goel dan Pada. Istilah Goel itu pengertiannya ya berfokus pada dipulihkan, ya, statusnya itu dikembalikan. Ya, status seseorang, ya, jadi seseorang itu dikembalikan kepada statusnya yang semula. Misalkan saja statusnya dulunya orang merdeka, kemudian kok dia menjadi budak, maka dia ditebus, dikembalikan untuk menjadi manusia yang merdeka, ya, misalkan seperti itu. Dan pemulihannya ini bukan sekedar dipulihkan dari, ya, dibebaskan dari, tetapi yang lebih penting, ketika Yahweh menebus umatnya, maka umatnya itu dipulihkan, ditebus untuk, ya, untuk apa ya? Untuk melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Sedangkan untuk kata pada itu seringkali melibatkan pertukaran, ya. Ada sebuah transaksi di mana seseorang itu dilepaskan dari beban atau kewajiban tertentu. Ini analoginya misalkan orang yang berhutang, ya, menjadi sebuah beban, maka kemudian ditebus, jadi hutangnya itu dilunaskan, ya, sehingga beban hutangnya itu bisa diambil, dia dibebaskan dari kewajiban untuk membayar hutangnya itu. Nah, Yahweh juga dipahami sebagai Allah pencipta, di mana meskipun semua budaya di dunia kuno menganggap Tuhan sebagai pencipta, ya, jadi di Babilonia, di Mesir, di semua budaya, bahkan termasuk mungkin di suku-suku di Indonesia pun, setiap suku bangsa itu punya konsep bahwa dewa-dewa atau yang mereka percayai itu sebagai pencipta. Perjanjian Lama memang memahami juga bahwa Tuhan itu adalah Allah pencipta, tetapi ada perbedaan konsep yang sangat mendasar antara kisah penciptaan di Timur Dekat kuno dengan di Perjanjian Lama, yaitu bahwa di TDK itu Timur Dekat kuno, ya, bangsa-bangsa di sekitar Israel, gampangannya seperti itu. Penciptaan itu terjadi melalui konflik antar para dewa, dan manusia diciptakan untuk menjadi budak bagi para dewa. Sedangkan dalam Perjanjian Lama, penciptaan itu sepenuhnya merupakan inisiatif Tuhan. Untuk Tuhan itu menyatakan dirinya, Tuhan mewahyukan dirinya, sekaligus Tuhan menyatakan rencana-rencananya. Di mana manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah untuk menjadi mitra kerja Allah, merealisasikan dalam kesempurnaan rencananya itu. Ya, ini perbedaan konsep yang sangat mendasar.
Dan ya di dalam iman perjanjian lama bukan Marduk atau Baal atau Moloch atau Dagon yang telah menciptakan alam semesta ya, bukan ya, tetapi Yahweh lah yang telah menciptakan alam semesta ini. Kemudian dalam perjanjian lama juga dipahami Yahweh itu adalah Allah yang berperang. Ini juga konsep umum di bangsa-bangsa Timur Dekat kuno, mereka juga memahami para dewa itu juga dewa-dewa yang berperang, khususnya untuk membela orang-orang yang sudah menyatakan kesetiaannya kepada dewa-dewa itu. Ya, jadi para dewa itu berperang untuk membela orang-orang yang telah dalam tanda petik melayani sang dewa, segala kebutuhan dewa itu sudah diberikan oleh manusia itu, maka sebagai imbal baliknya maka dewa itu akan memberikan perlindungan kepada manusia tersebut. Nah, di dalam perjanjian lama kita juga membaca bahwa Yahweh juga berperang bagi umatnya. Yahweh juga digambarkan sebagai sosok pejuang begitu. Ya seperti di dalam konsep berpikir bangsa-bangsa di sekitar Israel. Tetapi yang berbeda adalah Yahweh itu bisa berperang melawan bangsanya sendiri ya. Terutama ya ketika umat Israel tidak taat, tidak setia terhadap perjanjian dengan Yahweh, maka Yahweh bisa berbalik ya, bukannya berperang melawan bangsa-bangsa lain, tetapi Yahweh bisa berbalik melawan umatnya sendiri ya, untuk menyatakan penghukuman kepada umatnya. Ya, jadi Tuhan adalah pejuang yang berperang bagi umatnya seperti yang ia lakukan untuk bangsa Israel. Ya, dia juga membawa pembebasan dari musuh baik secara spiritual maupun fisik. Tidak ada yang bisa menjadi ancaman bagi Yahweh atau berada di luar kendali Yahweh. Semuanya bisa Tuhan kendalikan. Gambar latar ini bagaimana Musa membelah Laut Merah itu ya, dan di mana peristiwa keluaran didahului dengan peristiwa 10 tulah yang didatangkan bagi bangsa Mesir. Kalau kita itu membaca dengan baik, tulah-tulah itu sebenarnya merupakan simbol-simbol bagaimana Yahweh telah menaklukkan, mengalahkan dewa-dewa Mesir, ya, dewa-dewa yang diyakini oleh orang Mesir. Jadi Yahweh pasti akan tampil sebagai pemenang ya di dalam setiap peperangan itu. Nah, ini sangat beda dengan konsep pemahaman dewa di Timur Dekat kuno, di mana di sana dipahami dewa tertingginya yaitu bisa kalah dalam sebuah konflik dan bahkan dewa itu bisa terbunuh mati. Ini tentu konsep yang sangat berbeda sekali. Nah, yang selanjutnya setelah kita memahami bahwa Yahweh Allah yang memperkenalkan diri dengan segala sifat karakteristiknya, maka sebenarnya yang selanjutnya adalah yang pokok, bagaimana relasi bersama dengan Yahweh itu bisa terjalin, terbentuk antara Yahweh dengan umatnya. Ada 4 gambaran, ya, 4 model relasi yang kalau kita baca di dalam perjanjian lama, bagaimana Yahweh membangun hubungan bersama dengan umatnya. Yang pertama adalah model de facto, di mana relasi Tuhan dengan umatnya itu bagaikan relasi antara orang tua dan anak, di mana Tuhan itu digambarkan dalam sebuah metafor sebagai seorang bapak, sebagai seorang ayah. Tapi sekali lagi, dalam perjanjian lama tidak pernah ada teks-teks yang sifatnya hubungan biologis antara Yahweh ya dengan dewa lain ataupun dengan manusia. Tidak ada ceritanya. Tetapi ini hanya sebagai sebuah penggambaran relasi, bagaimana relasi Yahweh dengan umatnya, di mana Tuhan itu bagaikan seorang bapak bagi umatnya. Kemudian model yang kedua, itu model pelembagaan, di mana relasi antara Yahweh dan Tuhan itu, Yahweh dan umatnya, itu digambarkan dalam relasi antara suami dan istri. Ya. Relasi suami dan istri kan sebuah relasi yang dilembagakan, ya,
sedemikian rupa di dalam sebuah lembaga pernikahan, di mana gambarannya Yahweh itu digambarkan sebagai seorang suami yang cemburunya ya kepada pasangannya luar biasa ya, karena Yahweh menuntut kesetiaan bagi pasangannya. Kalau kita baca di dalam teks-teks kenabian, ya gambaran seperti ini sangat kentara sekali. Kemudian model dalam tanda petik ya semacam dipaksakan oleh kekuasaan, artinya sebuah model relasi yang sifatnya relasi dalam sebuah konteks kekuasaan, ini relasi antara warga negara dan pemerintah ya, di mana Tuhan itu di dalam perjanjian lama juga seringkali digambarkan dalam sosok sebagai seorang raja ya, sebagai sosok seorang raja, dan umatnya itu ya sebagai warga negara yang tinggal di dalam wilayah pemerintahan kerajaannya, sehingga umatnya itu ya dituntut untuk mengakui kedaulatan dari Yahweh sebagai raja atas mereka. Nah, yang keempat ini adalah model yang terbentuk berdasarkan keadaan atau circumstantial begitu. Ini contohnya adalah relasi antara siswa dan guru atau relasi antara karyawan dan majikan. Dan ini sangat banyak kita jumpai di Perjanjian Lama, metafor Tuhan itu sebagai guru dan umatnya itu sebagai muridnya, atau gambaran Yahweh itu sebagai tuan dan umatnya itu sebagai hamba-hambanya. Nah, yang pasti bahwa di dalam 4 model relasi tersebut, gagasan yang paling penting yang mendasari relasi antara Yahweh dan umatnya itu adalah gagasan tentang cinta ya, atau kasih. Ini bukan sesuatu yang bersifat politik atau emosional belaka, ya, tapi dalam perjanjian lama itu syarat dengan ungkapan kasih dan bagaimana Yahweh begitu peduli secara positif kepada umatnya, ya, melebihi dalam kisah-kisah yang bisa dijumpai di dalam Timur Dekat kuno. Ya, jadi hubungan antara Yahweh dan Israel ditentukan oleh kemitraan yang diprakarsai oleh Yahweh sendiri saat di mana Tuhan itu memilih umat Israel ya untuk mereka menjadi umatnya, untuk mereka terlibat di dalam rencana dan tujuan Allah. Jadi di dalam relasi ini, ya, di dalam relasi ini, jadi hubungan ketuhanan dan manusia ini tidak dimotivasi oleh sesuatu yang sifatnya kebutuhan saja ya. Jadi bukan didasarkan karena Yahweh itu butuh manusia atau sebaliknya manusia butuh apa. Jadi dalam konsep Timur Dekat kuno, dewa itu membutuhkan manusia, di mana manusia menjadi budaknya. Manusia itu dituntut untuk memberi servis ya, memberikan layanan sepenuhnya ya, menyediakan makanan bagi para dewa berupa sesaji-sesaji, kemudian melakukan ritual-ritual untuk menyenangkan dewa seperti itu. Di sisi yang lain, manusia membutuhkan dewa, membutuhkan perlindungan, membutuhkan supaya dewa itu memberikan rezeki, seperti memberikan curah hujan, memberikan kesuburan bagi tanahnya. Itu konsep Timur Dekat seperti itu. Nah, di dalam relasi antara Yahweh dengan umatnya, bukan itu yang seharusnya menjadi dasar. Tetapi yang menjadi dasar itu motivasinya itu adalah rasa cinta dan kasih, rasa hormat, yang ditandai oleh ketaatan dan kesetiaan yang bersifat timbal balik. Makanya dalam relasi antara orang tua dan anak, di situ kan tidak, relasi orang tua anak itu bukan sesuatu yang didasarkan pada prinsip kebutuhan saja, bukan ya, tetapi dalam prinsip cinta kasih, rasa hormat, demikian juga suami istri, kemudian antara raja dengan warganya, prinsipnya seharusnya bukan karena kebutuhan saja, bukan ya, tetapi cinta kasih, penghormatan, dan di sana ada komitmen, ketaatan, kesetiaan seperti itu. Ya.
Ya, jadi dan relasi itu dimulai dengan perjanjian Yahweh dengan Abraham, di mana Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk meninggalkan tanah leluhurnya menuju ke tanah yang Tuhan janjikan. Di balik panggilan itu, mengapa Abraham itu harus keluar dari tanah leluhurnya? Karena di dalam pemahaman kuno, dewa itu menguasai teritorial tertentu. Ya, jadi di dalam sebuah wilayah tertentu biasanya di situ mereka meyakini ada dewanya sendiri. Sehingga dengan Abraham meninggalkan wilayah itu, pada prinsipnya adalah Abraham harus memutuskan ya relasi penyembahannya kepada mungkin dewa-dewa atau sistem kepercayaan yang berlaku di negeri leluhurnya itu. Meskipun Alkitab tidak secara detail agama apa yang ada di sana, kepercayaan apa atau dewa siapa yang disembah di sana, tetapi secara implisit kalau Abraham harus keluar dari tanah Ur Kasdim itu memberikan pemahaman bahwa Tuhan menghendaki supaya Abraham melepaskan ya, sistem kepercayaan yang ada di sana untuk kemudian membangun sebuah kepercayaan yang baru, yaitu kepada Yahweh, iman kepada Yahweh di sebuah tempat, di sebuah wilayah yang Tuhan sediakan. Ya, ini penting untuk kita pahami di situ. Ya, jadi hubungan Yahweh dengan umatnya ditentukan oleh gagasan bahwa mereka dipilih oleh Tuhan untuk menjadi sekutu, ya bersekutu dengan Yahweh dalam melaksanakan rencana dan tujuannya. Nah, disinilah kita bisa memahami Yahweh itu adalah Tuhan yang komunikatif, ya Tuhan yang komunikatif dan relasional. Mulai dari tadi dewan ilahi yang sebenarnya ya Tuhan bisa melakukan semuanya itu sendiri, ya tetapi Tuhan menciptakan komunitas makhluk spiritual untuk menjadi hamba-hambanya, menjadi utusan-utusannya. Demikian juga ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan pun menghendaki yang utama di situ adalah relasinya bersama dengan manusia, di mana Tuhan bisa hadir di tengah-tengah umatnya, dan kemudian ada komunikasi di sana yang bisa terbentuk antara Tuhan dengan umatnya. Nah, komunikasi antara para dewa dan orang-orang di Timur Dekat kuno, ya di dalam konsep bangsa-bangsa di sekitar Israel, komunikasi antara dewa dengan manusia itu biasanya hanya di dalam konteks ramalan-ramalan. Jadi mungkin imamnya dari dewa-dewa itu ya membuat sesaji atau ritual tertentu, kemudian mereka mendapatkan katakanlah kata-kata dari dewa ya sebagai bentuk ramalan. Jadi hanya singkat-singkat seperti itu saja. Tidak ada di dalam literatur di Timur Dekat kuno yang menggambarkan relasi dan komunikasi yang begitu intens seperti halnya di dalam Perjanjian Lama yang menggambarkan relasi antara Yahweh dengan umatnya. Ya, jadi ini sebuah konsep teologis yang sangat menarik sekali. Jadi kekhasan Israel dalam hal ini bagaimanapun terbukti dalam wahyu yang direpresentasikan di dalam Taurat dan melalui para nabi, dan komunikasi semacam itu adalah salah satu cara utama Israel dimampukan untuk melaksanakan tujuan-tujuan Allah. Ya, Yahweh adalah Tuhan yang lebih komunikatif ya daripada yang lain, dan sifat komunikatifnya itu sekaligus menandai sifat relasionalnya. Nah, dalam hal ini sekali lagi relasi bersama dengan Yahweh, maka kasih dan hormat itu merupakan prinsip yang paling mendasar. Sementara di dalam sistem kepercayaan para dewa di Timur Dekat kuno, manusia membangun relasi dengan dewa itu berdasarkan prinsip simbiosis agung, ini istilahnya ya dalam bahasa Inggris itu great symbiosis ya, artinya relasi saling menguntungkan. Dewa butuh manusia untuk memberikan servis layanannya. Jadi manusia sebagai budak bagi para dewa, manusia butuh dewa untuk memberi perlindungan dan memberikan pemeliharaan. Ini adalah konsep
di timur dekat kuno. Jadi simbiosis saling menguntungkan seperti itu ya. Sehingga relasi yang terbentuk itu adalah bentuknya itu didasari atas kebutuhan dan ketakutan gitu ya. Jadi ada kepentingannya begitu ya. Jadi relasinya dibangun dengan cara seperti itu. Nah, di dalam perjanjian lama manusia diciptakan oleh Tuhan untuk berelasi dengan Tuhan. Prinsip dasarnya di mana manusia itu dalam relasinya bersama dengan Tuhan bukan didasarkan pada prinsip untuk saling menguntungkan, bukan di situ. Ibaratnya tidak ada manusia pun ya Tuhan tidak ada ruginya apa-apa kan seperti itu ya. Jadi bukan simbiosis agung, tetapi di dalam perjanjian lama relasi Tuhan dengan umatnya itu bisa kita sebut sebagai partisipasi agung. Artinya bahwa manusia dipanggil Tuhan, diciptakan Tuhan di dalam rupa dan gambarnya untuk menjadi mitra kerja Allah, ya, menjadi partner bersama dengan Yahweh. Dan itu sebagai partner di situ, sekali lagi pola relasinya dalam 4 model tadi tidak dibangun berdasarkan prinsip kebutuhan tadi. Ya, ini kalau sekali lagi kalau relasi dengan dewa-dewa itu kan harus ada ritual-ritual sesaji yang dilakukan ya di dalam prinsip simbiosis agung tadi itu. Kalau sampai manusia lupa memberikan sesajinya, wah dewa-dewa itu bisa marah besar ya, dewa bisa marah besar. Nah, itu tidak demikian ya dengan relasi bersama dengan Yahweh. Nah, di dalam inti partisipasi agung memang ritual masih tetap dibutuhkan ya. Ritual itu masih tetap dibutuhkan. Sebentar. Ya, tetapi tidak dalam rangka untuk kita memberikan servis kepada Yahweh ya, tetapi itu sebagai bentuk latihan kita ya, latihan kita untuk kita ini terus membangun relasi bersama dengan Yahweh. Ya, jadi di dalam memang ada konsep ketaatan, kepatuhan di dalam partisipasi agung itu, tetapi yang utama bukan dalam hal bagaimana manusia menjalankan ritual-ritualnya, tetapi kepada kepatuhan untuk melakukan apa yang menjadi firman ya, Taurat Tuhan ini dalam perjanjian lama seperti itu ya, yang menjadi dasar relasi bersama dengan Tuhan. Ya, jadi kepatuhan kita kepada Tuhan itu gambarannya seperti kepatuhan anak kepada orang tua. Demikian juga perintah yang Yahweh berikan itu juga didasarkan dalam relasi seperti orang tua memberi perintah kepada anak-anaknya. Jadi ketika orang tua memberi perintah kepada anak-anaknya, sebenarnya itu bukan untuk keuntungan orang tua ya, tetapi sebenarnya itu untuk kebaikan anak itu sendiri. Ya, jadi motif kepatuhan itu pun didasari oleh kasih dan kesadaran atas identitas diri umat Israel sebagai umat Yahweh. Nah, ini sebenarnya masih ada poin selanjutnya, yaitu kesimpulan dan relevansinya bagi iman Kristen, tetapi saya rasa ini saya sudah sangat panjang sekali karena memang topiknya mau tidak mau saya harus jelaskan, paparkan panjang lebar seperti ini. Nah, untuk relevansi saya rasa nanti bisa dibaca lebih lanjut, sehingga saya serahkan saja kepada Pak Yahya maupun Pak Wido selaku penanggap di sini terlebih dahulu dan mengatur untuk kelanjutannya. Silakan Pak Yahya. Buat kamu yang peduli masa depan, Step ada untukmu. daftar yuk di 0858 0001 0004. Kuliah di STEP, mantap! Baik, terima kasih Pak Aris untuk penjelasan firman Tuhannya yang begitu lengkap. Lalu bolehkah nanti ini saya buka forum untuk tanya jawab seandainya dari peserta ada yang ingin menanyakan lebih lanjut tentang penjelasan tadi, Pak Aris? Ya, saya rasa
Boleh Pak, silahkan saja. Ya. Baik, Bapak Ibu, silakan kalau ada yang mau bertanya secara langsung, lebih mendalam lagi, silakan. Saya Pak Yaya. Ya, baik Pak Bagus, silakan. Terima kasih Pak Yaya. Terima kasih Pak Aris. Ya, Penjelasannya malam hari ini sungguh luar biasa. Memang menurut saya penjelasan tentang Yahweh tadi sudah sangat lengkap, tapi mungkin bisa karena keterbatasan pemikiran manusia menurut saya, kita bisa mungkin lebih banyak lagi menggali tentang Allah. Ya. Karena mungkin dengan definisi yang seperti itu mungkin bisa ada lagi gitu menurut saya. Pertanyaan saya Pak Aris, adakah rencana Allah yang gagal? Adakah rencana Allah yang gagal terhadap ciptaannya, terhadap manusia? Seperti misalkan dengan bangsa Israel, ketika dia dibawa keluar dari Mesir, tanah Kanaan, kemudian sampai dia, halo? Ya Pak. Kemudian sampai di situ dia berkembang, sampai dia minta seorang raja, padahal Tuhan ingin dia sebagai rajanya, tapi dia ingin seorang raja seperti kerajaan lain. Kemudian diberi Saul, kemudian Daud, dan sampai kerajaannya itu bubar, sampai dia harus dibuang ke Babel dan dibawa kembali. Apakah sih sebenarnya rencana Allah terhadap manusia itu? Apakah rencana Allah itu gagal terhadap bangsa ini saja, atau juga terhadap manusia lain, atau juga apa sih yang diinginkan Allah terhadap manusia ini? Dan apakah manusia mampu melakukan rencana Allah? Terima kasih Pak Aris. Baik, saya langsung aja ya Pak Yahya ya, daripada nanti lupa jawab. Ya, baik Pak Aris. Ya. Terima kasih banyak Pak Bagus untuk pertanyaannya. Jadi Tuhan tidak pernah gagal ya, yang gagal adalah manusia ketika manusia diajak berpartisipasi di dalam rencana Allah itu. Dan disitulah Allah kadang harus berkreasi sedemikian rupa untuk memodifikasi kembali dan men-setting ulang ketika orang-orang yang dipilihnya itu gagal untuk melaksanakan rencananya tadi. Nah, adapun apa yang menjadi rencana Allah ya sebenarnya seperti di dalam PA awal kita, rencana Allah itu kalian udah kuliah. Kuliah saja di STEM. Ya, kalau memang kalian punya panggilan dan mau serius belajar, kami menyediakan beasiswa. Yang penting kalian sungguh-sungguh mau dibentuk menjadi hamba Tuhan supaya kalian bisa kuliah seperti mereka. Yuk. Dengan cara bagaimana? Buat kamu yang peduli masa depan, pusat hidupnya. Nah, yang kegagalan manusia itu adalah kegagalan untuk menjadikan daftar yuk di 0858 0001 0004. dirinya sebagai pusat hidupnya, dan itulah kekacauan yang paling awal ya. Kekacauan akan terjadi ketika manusia mulai berusaha menjadikan dirinya itu sebagai pusat ya, untuk pusat kehendak dalam segala sesuatunya. Seperti itu Pak Bagus ya. Jadi Tuhan sendiri tidak pernah gagal, tapi ya itu terpaksa kadang harus ada jalan lingkar begitu ya, harus yang seharusnya dari Mesir ke tanah perjanjian jaraknya tidak terlalu jauh, tapi ya karena sikap pemberontakan umat Israel berputar dulu sampai 40 tahun. Seharusnya Tuhan sebagai raja, tapi mereka minta raja, sehingga akhirnya terjadi modifikasi lagi begitu ya. Tetapi sekaligus di dalam peristiwa-peristiwa itu ya Tuhan tidak pernah gagal, tapi Tuhan justru kemudian semakin membuat jelas apa yang menjadi rencananya itu ya, yang menjadi rencana. Karena kan setelah adanya kerajaan ya kemudian ada kerajaan Daud, dan dari situ kan kemudian gagasan tentang Mesias ya muncul mulai dari adanya kerajaan itu sendiri. Seperti itu, Pak. Silakan Pak Yahya. Saya. Yang kedua tadi, Pak. Oh, yang satunya.
Yang satunya apa, Pak? Pak, apakah manusia mampu melakukan rencana Tuhan sebetulnya dengan lihat kegagalan dari Adam Hawa, kemudian dari tadi bangsa Israel itu, apakah sebenarnya manusia mampu dan apa sih sebenarnya rencana Tuhan itu buat manusia? Apakah dia ingin manusia itu masuk ke dalam kerajaannya surga tadi? Apa bagaimana di dunia ini? Ya, rencana Allah itu Tuhan sangat ingin supaya manusia yang diciptakan itu bisa hidup di dalam relasi, ya, hidup di dalam hadirat Tuhan, menikmati segala keindahannya itu, atau apa ya, dengan istilahnya itu, dengan segala berkatnya itu, di mana itu akan terjadi di dalam sabat yang sempurna, ya, di dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi sebenarnya itulah yang menjadi rencana Allah, bahwa umatnya itu menikmati kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi yang seringkali gagal dalam hidup kita ini kan, ya, kita tidak bisa sepenuhnya menikmati kehadiran Tuhan karena kita terganggu oleh godaan-godaan, tawaran-tawaran yang ada selama kita masih hidup di dunia ini, kan begitu. Dan bagaimana supaya kita ini bisa ikut di dalam rencana Allah itu? Kalau tadi pertanyaan apakah kita akan mampu? Kita akan mampu kalau kita menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita. Ya, jadi kita menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita, menjadi orientasi di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita lebih menuruti kemauan kita sendiri, ya kita tidak akan pernah bisa mampu, ya, tidak akan mungkin bisa. Ya, terima kasih Pak Aris. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Aris. Sekarang ke Bulani, silakan Bulani. Pak Aris, berarti tadi untuk Allah yang menciptakan itu kan malaikat, Mikael, Gabriel, Rafael, sama Lucifer, ya, masuk toh? Lucifer. Ya. Yang anak-anak Allah tadi, ya, termasuk anak-anak Allah tadi itu, yang makhluk yang bisa memberontak itu loh, anak-anak Allah. Jadi yang diciptakan Allah itu, malaikat itu yang 4, Mikael, Gabriel, Rafael, dan Lucifer. Terus menciptakan lagi anak-anak Allah itu juga, yang bisa memberontak tadi itu loh, yang di Dewan Ilahi itu tuh kan anak-anak Allah. Terus manusia, baru manusia, karena anak-anak Allah kan di atasnya manusia, tapi di bawahnya malaikat gitu maksudnya. Jadi begini, mungkin saya luruskan terlebih dahulu, ya. Jadi yang pertama, urutan masalah kapan atau informasi kapan Tuhan menciptakan makhluk-makhluk surgawi itu kan tidak ada, ya, informasinya, ya, di dalam teks Alkitab kita, ya, dan saya rasa kita tidak perlu berspekulasi kapan Tuhan menciptakan mereka, ya. Yang pasti mereka ada, gitu, ya, di dalam pemahaman orang Israel. Nah, mengenai istilah-istilah tadi kita tidak perlu dirancukan. Jadi begini, Tuhan itu menciptakan makhluk-makhluk surgawi, ya, Tuhan menciptakan makhluk-makhluk surgawi. Nah, di dalam teks Alkitab kita, makhluk-makhluk surgawi ini mendapat berbagai macam sebutan. Ya, di dalam kitab Ayub disebut anak-anak Allah, dan bahkan di situ ada sebutan untuk setan, kan begitu. Tetapi di kitab Ayub juga makhluk surgawi itu di pasal 4 itu tidak disebut sebagai anak-anak Allah, tetapi disebut sebagai hamba-hambanya. Ya, jadi ada disebut begitu juga. Kemudian di teks yang lain, makhluk-makhluk surgawi itu kan juga disebut sebagai malaikat-malaikat, yang kalau kita terjemahkan harafiah itu dalam bahasa Ibrani, terjemahan harafiahnya itu kan utusan-utusan, gitu, ya. Ya, jadi bukan dalam sebuah urutan awalnya Tuhan menciptakan anak-anak Allah, kemudian Tuhan menciptakan yang disebut makhluk hamba-hambanya, setelah itu diciptakan malaikat, bukan begitu. Jadi anak-anak Allah, hamba-hamba Allah maupun malaikat-malaikat itu hanya sebutan-sebutan yang dikenakan bagi makhluk-makhluk surgawi itu, Bulani.
Seperti itu, Bu. Terima kasih Pak Aris. Ya. Silakan Pak. Pak Yaya tanya Pak Yaya. Oh iya, silahkan Pak. Pak Yaya. Ya Pak, silahkan Ya. Pak. Malam Pak Aris. Selamat malam. Pak Tio, Halo. Pak Aris. Oh iya. Ya, Pak Aris. Iya, Pak Pak. Aris, kalau tadi disebut Yahweh mengemukakan dirinya pada pasal Keluaran tadi Pak Aris ya. Pertama kali lah, sebelumnya itu Yahweh dikenal sebagai apa sih Pak Aris? Maksudnya Itu aja, namanya Pak Aris. Ya. Sebutan Yahweh itu dikenal sebelum Yahweh itu memperkenalkan. Sudah Pak. Ya, Pak. Agak terputus-putus tapi intinya di situ Pak ya. Apakah artinya sebelum Yahweh memperkenalkan namanya kepada Musa, maka sebelumnya itu akan disebut sebagai apa ya atau siapa begitu. Jadi memang di dalam perjanjian lama ada dua penyebutan yaitu Yahweh dan eksistensinya apakah seperti Yahweh setelah gimana Pak? Dan apakah eksistensinya sama seperti pada saat dia sudah menyebutkan dirinya sebagai Yahweh itu Pak? Ya, kalau eksistensinya sama Pak. Baik. Karena Yahweh Allah yang memperkenalkan diri itu kan dia dikenal melalui perbuatannya dan itu dikenal ya sejak dia Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, jadi kalau dari aspek eksistensinya ya tetap Yahweh adalah Tuhan yang sama sejak dari penciptaan sampai nantinya dengan langit yang baru dan bumi yang baru ya. Nah, sedangkan mengenai nama Yahweh apakah disebut apakah sebenarnya ya sebelum pernyataannya kepada Musa ya memang kalau kita membacanya secara kronologis di sini memang kadang menimbulkan kesulitan, tetapi tadi yang sudah saya sampaikan bahwa ada dua penyebutan mengenai keberadaan Tuhan yaitu Yahweh, tapi juga Tuhan disebut sebagai Elohim atau El begitu, dan ya artinya sebelum pada masa bapak-bapak leluhur pun ya di sana berbagai macam sebutan bisa muncul sih ya baik sebagai Elohim atau El tadi. Jadi begini, ini masalahnya itu kan teksnya itu dituliskannya kan setelah peristiwanya itu terjadi ya Pak ya. Dituliskannya itu setelah peristiwanya terjadi sehingga ya kita menjumpai juga di dalam kisah-kisah bapak leluhur, artinya sebelum peristiwa Keluaran itu ya karena penulisnya itu ya akan menyebut Tuhan itu dengan dua tadi ya, bisa Yahweh bisa dengan Elohim. Nah ini yang di dalam penelitian perjanjian lama menimbulkan teori tentang teori sumber itu ya, bahwa ada teks-teks yang ditulis oleh kelompok yang disebut kelompok Yahwisme, ada teks yang ditulis oleh kelompok yang disebut sebagai kelompok Elohis, karena ada sehingga memunculkan teori seperti itu. Tetapi kalau tadi pertanyaan secara kronologis sebelum Yahweh memperkenalkan dirinya, kemudian Abraham maupun Ishak, Yakub, jadi bapak-bapak leluhur itu kemudian menyebutnya dengan apa, dengan nama siapa. Kalau kita membaca di dalam teksnya ya sudah disebut dengan Yahweh ataupun Elohim.
Nah, mengapa bisa demikian? Karena teksnya ya ditulis setelah peristiwa-peristiwanya itu terjadi. Jadi istilah Tuhan itu memang sudah menggunakan istilah Yahweh dan istilah Elohim itu, Pak. Mungkin bisa dikasih pertanyaan lebih lanjut, Pak, kalau belum jelas di sini. Baik, Pak Tio. Begitu sudah cukup menjawab, Pak Tio. Ya sudahlah, Pak. Ya, Oh, iya. Baik, terima kasih, ya, Pak terima kasih Tio. buat yang lain aja. Nah, Iya. Oke. saya akan mencoba untuk memikir ulang supaya bisa menjelaskan dengan lebih sederhana lagi nanti, coba, Pak. Tapi itu pertanyaan menarik ya, karena ya memang pertanyaan secara kronologis ini bisa dijelaskan, bisa dijelaskan dalam kajian penelitian Perjanjian Lama ya, saya bisa jelaskan dalam perspektif itu. Tetapi itu nanti memang akan sangat rumit sekali ya, akan sangat rumit sekali, sehingga mungkin penjelasan yang paling sederhana memang nama Yahweh ataupun sebutan Elohim ya karena teksnya itu ditulis setelah peristiwanya terjadi. Tuhan di dalam keyakinan umat Israel itu ya dikenal dengan dua nama atau sebutan ya, Yahweh sebagai nama, Elohim sebagai sebutan secara umum begitu. Baik, ya mungkin ya silakan Pak ya. Ya, terima kasih Pak Aris. Sebelum berlanjut ke Bapak Ibu yang lain kalau ada yang bertanya, saya tadi cukup tertarik dengan apa yang Pak Aris sampaikan bahwa Yahweh tidak pernah cemburu dengan dewa-dewa. Terima kasih Pak Aris. Tapi lebih cemburu kepada umatnya yang nyeleweng, Pak. Nah, ini saya memaknai apakah betul atau tidak. Yang pertama, itu justru yang membedakan Allah kita dengan dewa-dewa yang lain ya Pak ya. Ya, betul. Luar biasanya Allah kita di situ. Lalu yang kedua, level kemahakuasaannya justru tertampil di situ ketika Allah mendudukkan diri bukan levelnya kepada dewa-dewa lain, tapi justru fokusnya kepada kita umat manusia yang ketika kita menyeleweng, ya. Disitulah Allah menjadi cemburu. Lalu yang ketiga, sekaligus sebagai sebuah peringatan bagi kita umat manusia bahwa ketika kita nyeleweng sedikit, apakah termasuk di dalamnya ketika kita menomorduakan Tuhan melalui hobi kita, pekerjaan kita, harta benda kita, termasuk juga bahkan mungkin ketika kita melayani Tuhan, fokusnya hanya untuk mencari pujian, pelayanan, tapi tidak benar-benar untuk memuliakan Tuhan. Disitulah memang apakah betul Tuhan menjadi cemburu sekali, Pak? Ya, dalam hal ini tentu kita tidak, yang pertama kita tidak harus melakukan dikotomi antara aktivitas kerja dengan aktivitas pelayanan ya di dalam konteks gereja misalkan ya, tidak perlu ada dua dikotomi itu. Yang pasti adalah ketika kita bekerja maupun ketika kita melayani ya semuanya itu kita sebagai dalam rangka kita ini sebagai mitra kerja Allah kan gitu ya. Kita bekerja ini kan untuk misalkan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga supaya ada harmoni ya di tengah keluarga kita. Kalau kita tidak melakukan tanggung jawab kita, kan tidak akan ada keteraturan di dalam keluarga kita, dan itu sesuatu yang tidak disuka oleh Tuhan kan. Bukan itu yang menjadi kehendak Tuhan. Yang menjadi kehendak Tuhan adalah terciptanya keteraturan tadi ya. Nah, sehingga yang dimaksud bahwa kita ini kemudian menyeleweng, menduakan Tuhan itu ya ketika kemudian kita seolah-olah mengabaikan, seolah-olah Tuhan itu tidak ada, atau kita lebih fokus memberikan perhatian dengan segala sesuatu yang kita anggap menarik bagi kita di dalam kehidupan sehari-hari kita, atau bahkan kita terlalu mengagung-agungkan, misalkan saja kita sangat mengagung-agungkan harta materi kita gitu ya, karena kita mempunyai berlebih sehingga kemudian kita menjadi begitu menyombongkan diri, artinya percaya diri seperti gambaran orang kaya di Injil Lukas itu ya, setelah dia punya segala sesuatu dia ngomong pada jiwanya, oh kamu ini sudah punya segala sesuatunya ya, tapi dia tidak tahu bahwa kemudian Tuhan bisa mengambil jiwanya kan, seperti itu Pak.
Pak Yahya. Ya. Seperti itu sih Pak. Baik Pak Aris, terima Tapi kasih sekali. Memang betul sekali bahwa Yahweh satu-satunya ini sesuatu menurut saya ini kepercayaan atau iman percaya yang sangat luar biasa sekali ya. Kalau kita memahami kebenaran ini, kita itu tidak perlu takut lagi ya sama gendruwo, setan atau pocongan gitu. Karena kalau kita memahami konsepnya ya bahwa Yahweh Tuhan itu satu-satunya, tidak ada yang lain di muka bumi ini yang sebanding, yang setara gitu ya dengan Yahweh itu. Pokoknya kalau kita percaya, kita mengikatkan diri kepada Tuhan Allah yang di dalam perjanjian lama menyatakan diri dengan namanya Yahweh yang kemudian kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya kita tidak usah takut dengan apapun ya yang ada. Dan itu konsep seperti itu kan terus ada di dalam perjanjian baru ya, bahwa roh yang ada padamu itu lebih kuat daripada apapun ya yang ada di sekitar kita yang lainnya, seperti itu. Ya. Baik Pak Aris, terima kasih sekali Pak buat penjelasannya. Ya, Pak Budi barangkali yang sudah membuka. Ya. Silakan Pak Budi. Halo Pak Budi. Ya, suara saya bisa didengar? Bisa Pak. Pak. Tuhan, ya. Saya kira yang boleh tanya hanya mahasiswa, Pak. Oh, terbuka, Pak. Iya, masih terkait dengan pertanyaan saya yang dulu, yang Pak Aris katanya nanti mau dijawab aja waktu kelas sesi ini, begitu Pak. Ya. Dari Kejadian 6, ayat 1 sampai 4. Di mana disebutkan bahwa memang di situ anak-anak Allah dan anak-anak manusia. Tadi sudah didefinisikan atau diidentifikasi bahwa anak Allah itu adalah yang makhluk yang rohani ya, makhluk roh ya. Nah, tapi di sini yang menjadi sebuah pertanyaan menarik, Pak, dan saya memang belum menemukan jawabannya nih. Mohon dibantu, Pak. Bahwa anak-anak Allah itu melihat anak-anak manusia itu cantik-cantik dan mereka mengambil istri dari perempuan-perempuan itu siapa-siapa yang disukai mereka. Seperti itu. Kemudian yang aneh itu pada ayat 4, pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak manusia itu, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Jadi makhluk roh dengan makhluk manusia. Ya. Nah itulah sebenarnya merupakan sebuah cerminan ketidakteraturan itu, Pak. Seharusnya kan makhluk-makhluk rohani dia ada di wilayahnya, kan begitu. Nah penyimpangan seperti ini mungkin bisa kita bandingkan dengan kisah-kisah ada tokoh-tokoh seperti Hercules gitu ya, manusia setengah dewa. Itu kan dia percampuran antara dewa dan manusia. Di satu sisi kekuatannya kan luar biasa sekali karena dia punya kekuatan dewa. Tapi dia masih punya tubuh sehingga bisa mati, kan gitu, Pak. Iya. Jadi memang itu ada ya, Pak ya. Ya, dalam artinya bisa saja dalam keyakinan kuno pada waktu itu memang ada ya sosok manusia. Jadi memang manusia setengah dewa seperti itu, Pak ya. Yang dimaksud berarti memang antara makhluk roh dengan manusia itu sendiri ya. Ya, dan itu sebagai kita baca sebagai bentuk ketidakteraturan yang tidak Tuhan kehendaki ya kalau kita melihat dalam perspektif itu. Sebagai sebuah kekacauan kan itu. Tapi sesudah itu kan terus ditiadakan semua ya Pak ya. Ya, dalam peristiwa air bah itu Pak. Air bah ya. Baik Pak, terima kasih. Bisa satu lagi Pak. Benar banyak Pak, tapi yang ringan-ringan aja. Yang ringan biasanya justru yang berat Pak. Ini Pak, tadi kan disebutkan juga ya bahwa ada hubungan relasi Yahweh dengan manusia itu kan partisipasi agung ya. Betul. Di mana ritual itu sebenarnya digambarkan sebagai kasih, ketaatan dan seterusnya itu tadi. Ya, betul.
Tapi ketika kita melihat pada peristiwa kejadian yaitu Kain dan Habil, di mana justru disitulah mulai adanya persembahan atau mungkin kita anggapnya sebagai ritual ya. Nah, itu kan terus berlanjut ya. Bahkan sampai kemudian pada titik tertentu pada zaman Imam Samuel, Imam Eli, itu persembahan itu masih ada dan bahkan ritual itu cenderung semacam sebuah syarat di mana Allah tuh maunya yang terbaik, yaitu kan yang lemah, yang harum dan sebagainya itu. Nah, seperti itu Pak. Nah, di sisi lain ada sebagian tadi yang Pak Aris sebutkan bahwa ada semacam tuntutan. Kalau dewa-dewa itu kan menuntut makhluknya itu melakukan ritual juga, begitu. Nah, mengenai ritual itu atau partisipasi agung itu, sepertinya kan sebetulnya Allah tidak pernah punya inisiatif itu ya. Kalau saya lihat perhatikan dari teks dan konteksnya itu kan selalu manusia yang punya inisiatif itu ya. Nah, tapi mengapa itu terus berlanjut gitu? Ya. Terima kasih Pak. Ya baik. Jadi untuk kita memahami konsep ritual yang harus kita hayati, ini saya coba, ini slide terakhir saya sebenarnya di dalam relevansi ya, jadi di dalam iman Kristen, jadi ritual itu harus kita pahami dalam konteks bagaimana kita membangun hubungan atau relasi bersama dengan Tuhan ya, yang dicirikan dengan partisipasi agung tadi. Ya, jadi kata kuncinya ada pada hubungan. Kata kuncinya ada pada relasi. Di mana kalau kita berbicara di dalam konteks iman Kristen, kita ini kan bisa berelasi bersama Tuhan melalui karya keselamatan Kristus. Nah, kita diselamatkan bukan karena kita melakukan ritual-ritual tertentu, ya, tetapi karena iman percaya kita kepada Kristus. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa ritual menjadi tidak penting, ya, karena ritual itu merupakan bentuk latihan dalam membangun hubungan bersama dengan Tuhan. Karena pada ujung-ujungnya nanti, ya, pada puncak akhirnya nanti, intinya kan bagaimana kita nanti bertemu muka dengan Tuhan dan kita berada di dalam relasi yang sempurna ya bersama dengan Tuhan itu. Nah, dalam hal ini ritual itu menyediakan satu disiplin, ya, rutinitas, dan juga sekaligus membawa fokus kita sehingga sesuatu yang sifatnya abstrak, karena kan pemahaman Tuhan itu kan sesuatu yang abstrak ya. Tuhan itu sesuatu yang betul-betul di luar jangkauan kemampuan akal budi manusia. Untuk kita bisa mengenali, untuk kita bisa memahami, itu kan dibutuhkan adanya simbol-simbol, ya, simbol-simbol maupun tanda yang kita hayati di dalam ruang sakral kita, ya, di dalam ruang ibadah kita, kalau saya boleh katakan seperti itu. Dari situlah kita sesuatu yang abstrak tadi coba untuk kita hayati supaya kita bisa mengerti, kita bisa merasakannya. Ya, kalau kita berada di gereja, kemudian kita beribadah, intinya kan ketika kita menyanyi, kita kan merasakan bahwa Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Tanpa kita melakukan bentuk-bentuk ritual, istilah ritual atau mungkin ibadah, begitu ya, liturgi seperti itu, bagaimana mungkin kita ini bisa menghayati kehadiran Tuhan, dan bagaimana mungkin kita bisa menghayati relasi kita bersama dengan Tuhan. Karena ritual ini, ya, ibadah ini kemudian sebenarnya memberi kita fokus untuk kita ini terus memberi perhatian kita itu kepada Tuhan, karena memang sejak di Taman Eden seperti yang sudah saya jelaskan di PA kedua kita, ya, perintah Tuhan itu adalah untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita itu beribadah dan taat kepada Tuhan. Nah,
ritual atau ibadah itu memberi kita latihan ya, karena di situ ya kita disiplin kan, kita harus datang tepat waktu, kemudian kita beribadah, di situ ada rutinitas, jadi setiap minggu ya latihan yang baik itu kan sesuatu yang kita lakukan secara rutin ya kan. Tidak mungkin Bapak Ibu bisa sukses kalau tidak mau berlatih secara rutin ya, tidak mau berlatih secara continue begitu. Ya saya dulu bisa menguasai bahasa Jerman ya karena rutin ya, tiap hari latihan gitu ya, latihan. Kalau seandainya tidak ya tidak akan bisa ya. Dan memberikan fokus tadi ya. Jadi setiap minggu kita beribadah, tujuannya ya supaya kita kembali memberi perhatian kita kepada Tuhan. Karena kadang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kita beraktivitas tuh kadang kita ya mudah terkena polusi atau tergoda untuk kita memberi perhatian kepada dunia ini ya. Dan kita selalu akan diingatkan lagi sehingga tidak heran kadang mungkin khotbahnya ya temanya mungkin bisa sama, tapi ya itulah kita diingatkan ya, manusia itu kan lupa, itu merupakan sesuatu yang seringkali kita alami ya. Jadi ini bedanya fungsi ritual di dalam konsep dewa-dewa tadi dengan penghayatan iman kita bersama dengan Tuhan ya, yang menyatakan diri sebagai Yahweh dalam perjanjian lama, dan kemudian dia hadir sebagai manusia di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus ya. Disitulah kita menghayati relasi kita ya. Jadi satu lagi boleh Pak? Iya Pak. Satu lagi boleh? Ya silakan, gimana Pak? Karena terkait dengan tadi pertanyaan berikutnya sih, karena Bapak sudah menyinggung. Yang saya maksud tadi adalah begini, kan adanya ritual yang seperti tadi itu, ketika itu masa di mana pada waktu itu konteksnya kan sebagai partisipasi agung begitu ya. Tetapi kemudian nanti ada satu ilustrasi hubungan atau relasi bisa antara rakyat dengan pemerintah atau raja, bisa juga sebagai guru atau orang tua atau dan sebagainya, bisa juga sebagai mempelai. Ya. Nah, seringkali hal seperti itu semacam hierarki atau urutannya kan sebagai rakyatnya dulu dengan rajanya, kemudian jadi semacam murid dengan guru, antara orang tua anak dan orang tua, dan akhirnya jadi mempelai. atau itu juga bisa semacam bagian-bagian yang tidak terpisahkan, sehingga sometimes kan kita memang beribadah bagaimana kita memposisikan diri benar-benar sebagai rakyat dengan rajanya. Tapi sometimes kita itu ngobrol kayak hubungan persahabatan gitu ya. Kita Tuhan gimana sih kok bisa kayak gini dan sebagainya. Nah, pada masa perjanjian lama, Yahweh itu maaf ya, Elohim ya bisa disebut itu tidak diposisikan tidak seperti itu, Pak. Nah, maksud saya tadi itu. Jadi kaitannya dengan seperti itu, sehingga ritual itu kan pada masa lalu ya, adanya permintaan atau semacam bahwa mungkin pada sebagai kedisiplinan manusia itu berlatih memberikan persembahan yang terbaik, dalam arti ritual pada waktu itu. Kalau sekarang kan ibadah kita gitu ya, dan ibadah kita kan tentu saja di setiap hari bisa di dunia kerja. Apakah kaitannya juga dengan relasi seperti itu tadi Pak Aris, sehingga kita bisa saja dengan Tuhan itu kan juga seperti semacam anak dengan bapak. Ketika ya, nah ya itu pertanyaan. Saya kira itu, terima kasih. Maaf. Ya Pak. Jadi metafor gambaran relasi kita dengan Tuhan, saya rasa tidak dalam hierarki tadi, dalam sebuah urutan tadi Pak ya, karena ketika kita beribadah ya kita kadang semuanya bisa kita hayati secara bersamaan ya. Di satu sisi kita datang seperti kita datang kepada seorang raja ya, jadi kita datang dengan penuh rasa hormat, dengan rasa tunduk kan begitu. Tapi ketika berdoa kita seperti ngomong dengan seorang ayah ya, seorang bapak ya. Jadi kemudian
cinta kasih yang kita rasakan ketika ibadah, ya perasaan kehadiran Tuhan itu bisa kita rasakan sebagai sosok pasangan yang begitu real ya, yang hadir dalam hidup kita, kan bisa seperti itu Pak ya. Ketika dengar khotbah kita seperti sedang diajar oleh seorang guru. Jadi tidak bisa dibentuk dalam sebuah hierarki tadi. Kemudian ya, terkait dengan ritual kan kemudian dalam bentuknya itu sangat berkaitan dengan budaya ya Pak ya. Jadi tidak bisa kita bawa dulu seperti ini. Sekarang ya mengapa bisa seperti itu ya karena budaya yang berubah, artinya budaya yang tapi kan kemudian ada esensinya ya, ada esensinya yang akan tetap sama. Nah, sebenarnya kisah Kain dan Habil seperti yang saya tulis untuk menjawab pertanyaan Pak Tio juga ya di recording yang tayang di YouTube itu sebenarnya menunjukkan sebuah ironi ya, ironi yang sangat luar biasa sekali bahwa pembunuhan ya, jadi konflik dan bahkan kekerasan yang pertama, kasus kekerasan konflik antar manusia bahkan sampai saling membunuh itu terjadi ketika manusia sama-sama ingin memuliakan Tuhan ya, ketika sama-sama ingin memberi persembahan kepada Tuhan. Loh, ini kan sesuatu yang sangat ironis sekali. Dan kalau itu kita baca sebagai sebuah etiologi, artinya mengapa sih di dalam kehidupan manusia ada begitu banyak kekerasan, dan kemudian dijawab oleh teks tersebut. Ini kan sesuatu yang sangat ironis dan ternyata sampai hari ini konflik kekerasan, bahkan pembantaian, pembunuhan yang paling mengerikan itu kan justru terjadi motivasi atau dibalik semuanya itu atas nama agama, kan begitu Pak. Seandainya konflik Palestina dan Israel sekarang ini tidak ditarik ke ranah agama, sebenarnya itu lebih mudah diselesaikan. Ini gara-gara ditarik ke ranah agama, bahwa tanah ini adalah tanah perjanjian ya, sudah sejak zaman Abraham. Waduh lah, kalau klaimnya sudah ke ranah agama, ya sulit, tidak akan pernah bisa dicarikan solusi jalan keluar karena ya ranahnya keyakinan. Ini bagaimana? Nah, seharusnya konflik yang terjadi Palestina Israel ditempatkan di dalam ranah sosiologis atau di dalam ranah politik, artinya bahwa ini adalah tanah yang memang sudah menjadi tempat tinggal yang sudah cukup lama dari bangsa Palestina misalkan. Dan kemudian kan tinggal dibicarakan bagaimana seharusnya pembagiannya, bagaimana seharusnya mereka bisa hidup berdampingan sebagai sesama manusia. Kan seharusnya seperti itu. Kalau kita lepaskan dari masalah keyakinan tadi itu loh. Jadi nah ini yang kadang kemudian sangat ironis dan tidak heran membuat sebagian orang manusia menjadi apatis terhadap agama, dan karena apatis ya mereka memilih untuk menjadi ateis ya, tidak percaya. Ngapain percaya dengan Tuhan kalau ternyata kepercayaan kepada Tuhan hanya menjadi sumber konflik, menjadi sumber malapetaka bagi manusia. Nah, ini yang citra ini yang harusnya kita rubah. Jadi konsep ini yang harus kita mengerti dengan baik ya. Seperti itu, Pak. Makasih. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih. Karena waktunya sudah habis, bagaimana kalau kita akhiri dulu Pak Aris? Saya boleh nambahi Pak Aris. Saya boleh bicara Pak ya? Gimana Pak Aris? Ya silakan, mungkin 3 menit ini kita sampai 21.40 ya. Ya ini luar biasa ini kalau kita berbicara masalah Yahweh tadi kan Pak Aris berkata tidak, dia identitasnya suci benar. Jadi tidak ada dewa lain yang seperti Yahweh bisa menyelamatkan, bisa melawan dia. Yang perlu kita ketahui itu harus diperhatikan Pak. Kita berbicara Yahweh itu dia Yehova Rafa. Keluaran 15 ayat 26. Dia Jehovah Jireh. Dia Jehovah Nisi.
dia Jehovah Shalom, Jehovah Sikenu, kebenaran, Jehovah Sama, dan lain-lain. Intinya di perjanjian lama itu kan nanti nama-nama Yahweh harus disebut juga. Terus intinya yang di Yesaya 53 ayat 3 sampai 5 menubuatkan tentang Yesus Kristus. Jadi sekarang kita berbicara tentang Yahweh. Tadi ada ilah-ilah lain, ada dewa Baal, Dagon, Molok, Marduk. Jadi kan ada Yahweh versus dengan dewa-dewa lain. Dewa-dewa lain ini siapa? Dewa-dewa lain ini ya setan iblis itu, sepertiga dari malaikat. Tuhan bentuknya macam-macam, memang dia ada kuasa karena dia iblis itu, dia bentuknya macam-macam. Ada Mamon, ada Baal, di negara-negara dia menciptakan dewa-dewanya sendiri. Jadi dia hanya sepertiga, tapi yang 2/3 ini kan masih mendukung di surga. Jadi intinya memang Tuhan lebih besar dari dewa-dewa lain. Tuhan lebih menang, Tuhan lebih benar, lebih suci, lebih dibandingkan sepertiga. Kira-kira itu aja yang saya tambahkan. Terima kasih Pak Aris. Ya cuma begini Pak Yonatan, kita harus hati-hati ya di dalam membaca teks-teks Alkitab kita. Jadi jangan ayat yang satu langsung kita hubungkan dengan ayat-ayat yang lain, karena itu bahaya, itu bisa membentuk konsepsi yang kurang tepat ya. Jadi bahwa dewa Molo dan lain sebagainya kemudian itu kita hubungkan dengan iblis, dengan ini nanti kita jadi rancu lagi. Jadi saya harapkan apa yang sudah saya paparkan tadi mungkin Pak Yonatan nanti dalam recordingnya kalau sudah kita tayangkan coba diikuti lagi ya, supaya pemahaman kita bisa terstruktur dengan baik. Karena kalau kita langsung begitu saja, kan kita harus ingat ya bahwa Alkitab kita itu kan dulunya tidak dalam bentuk buku seperti yang kita miliki sekarang ya, tapi itu gulungan-gulungan kitab ditulis dalam periode-periode waktu yang berbeda. Dan jangan dibayangkan bahwa itu ditulis oleh satu orang ya, jadi satu orang menulis dari A sampai Z sehingga kemudian kita bisa begitu saja menghubungkan ide-idenya satu dengan yang lain. Hati-hati ya, saya mungkin bisa berikan catatan di sini ya untuk Pak Yonatan di dalam membaca teks Alkitab kita. Karena kalau kita ambil ayat di sini hubungkan ke sana, ambil ayat ini hubungkan ke sini, ini nanti bisa ya itu nanti munculnya eisegesis ya, artinya kita dari pemahaman kita sendiri kita bisa keliru ya di dalam karena kemudian kita mengatakan berarti ini dewa ini adalah setan. Kita harus kembali lagi kepada konsep awal tadi ya, konsep tentang politeisme, tentang henoteisme, tentang monoteisme. Itu di konsep dasarnya itu pahami dulu ya sebagai bingkai teori kita untuk memahami apa yang tersebar di dalam teks Alkitab kita. Ya, jadi mata kuliah teologi ini memang merupakan sebuah pemahaman yang sifatnya mencoba mensistematisasikan dari apa yang tersebar di dalam teks-teks atau ayat-ayat di sepanjang Perjanjian Lama. Ya, jadi beda dengan kalau tafsir itu kan satu ayat atau satu bagian teks itu kita tafsirkan berdasarkan konteksnya pada waktu itu. Kalau teologi memang kita mencoba memahami secara sistematis ya. Siapakah Yahweh yang menyatakan diri di dalam Perjanjian Lama. Itu saja sih yang mungkin Pak Yonatan perlu perhatikan ya Pak ya, sehingga nanti recordingnya bisa coba dilihat lagi dan konsep-konsep dasarnya bisa dipahami dengan baik. Begitu Pak Yahya, saya kembalikan. Baik, Pak Aris, terima kasih sekali untuk penjelasan-penjelasan yang telah diberikan. Kita akan tutup dalam doa ya Pak Aris. Terima kasih juga kepada seluruh anggota. Kiranya minggu depan kita bisa bersua kembali. Dan kita akan tutup di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur malam hari ini untuk penjelasan tentang kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Aris. Kiranya semua yang telah kami dengar boleh membangun iman kepercayaan kami, melihat bahwa Tuhan itu Maha Dahsyat dalam kehidupan kami, sangat mengasihi kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah berikan.
Biar kiranya Tuhan tetap tambah-tambahkan iman kepada kami, kesetiaan kepada kami untuk mengiring Tuhan sampai habis waktu. Kami menyerahkan hidup kami bersama-sama ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dengan mengucap syukur. Amin. Amin. Loh, kalian ndak kuliah? Kuliah saja di STEP. Kalau memang kalian punya panggilan dan mau serius belajar, kami menyediakan beasiswa. Yang penting kalian sungguh-sungguh mau dibentuk menjadi hamba Tuhan, supaya kalian bisa kuliah seperti mereka. Yuk. Buat kamu yang peduli masa depan, daftar yuk di 0858 0001 0004. Kuliah di STEP, mantap!